Shalom saudara sekalian. Ini adalah hari pertama kita mau bersama-sama belajar satu pokok pelajaran yang akhir-akhir ini sudah mulai kurang terdengar, yaitu mengenai kitab Wahyu. Saya masih merasa berhutang kepada jemaat untuk berbicara mengenai akhir zaman. Tetapi saya tidak bisa berbicara mengenai akhir zaman sebelum kita melihat apa sebenarnya kitab Wahyu itu. Kalau dalam istilah teologia atau lingkungan pendidikan sekolah tinggi teologia, apa yang saya sampaikan ini sebagai pengantar kitab Wahyu atau pengantar memahami akhir zaman. Yang pertama, saya tidak ingin saudara mengharapkan saya menyampaikan hal-hal yang aneh, hal-hal yang sensasional. Kiranya kita dijauhkan dari hal-hal itu, saudaraku, yang justru itu telah menjadi komoditi banyak gereja dan banyak pendeta yang berbicara mengenai akhir zaman. Jadi jangan mengharap saya menyampaikan hal-hal yang sensasional, yang lebih bersifat prediksi atau kira-kira, yang kadang-kadang hanya menyenangkan sesaat emosi dan mencengkeram perhatian, tetapi tidak memiliki implikasi dalam hidup kita, khususnya dalam konteks pergumulan hidup umat percaya saat ini, konteks pergumulan hidup yang aktual yang sedang dijalani umat Tuhan hari ini. Yang kedua, saudara sekalian, saya mengharapkan saudara berharap kita melihat kitab Wahyu secara tekstual, literatur yang bijaksana dan jujur. Jadi kalau dengan kalimat lain, secara akademis. Nah, untuk itu saya sudah mempersiapkan banyak lembar ini yang saya tidak tahu apakah bisa selesai. Nah, menyingkap kitab Wahyu, saudara. Saya berharap saudara menantikan saya berbicara secara akademis. Bagaimana secara akademis melihat kitab Wahyu? Tentu sebagai seorang akademisi saya menggali ini dan mempersiapkan ini dari berbagai sudut. Baik latar belakang maupun dari teks asli bahasa Yunani. Kitab Wahyu dalam teks aslinya adalah apokalipsis. Apokalipsis. Yang artinya dibukakan atau disingkapkan. Dibukakan atau disingkapkan. Kata ini berarti yang dibukakan atau yang disingkapkan. Jadi Wahyu, kitab Wahyu, apokalipsis, itu artinya yang dibukakan atau yang disingkapkan. Saya ulangi, kitab Wahyu atau Wahyu, dari kata apokalipsis ini artinya yang disingkapkan atau yang dibukakan. Tetapi, ironinya, kitab ini justru kitab yang memuat banyak rahasia yang sampai hari ini tidak mudah dipahami. Namanya yang disingkapkan. Namanya artinya yang dibukakan. Tetapi justru memuat banyak rahasia yang tidak mudah dipahami. Ironi ya. Terkesan nama kitab ini menjanjikan sesuatu yang akan disingkapkan, tetapi faktanya membangkitkan kebingungan dan banyak pertanyaan. Jadi nama itu tidak memenuhi janjinya, kesannya. Saudaraku sekalian, jadi ini ironi dan tidak banyak orang tahu ironi ini. Nama itu ternyata tidak menjanjikan dari fakta yang dialami oleh jemaat. Kesannya demikian. Memang kitab ini tidak mudah dipahami, sebab kitab semacam ini hanya ditulis pada waktu tertentu, pada zaman yang khusus.
Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sesudah pembuangan, ya sekitar tahun 300 sebelum Masehi, setelah orang-orang Yehuda kembali, itu ada kitab-kitab seperti ini. Kalau saudara belajar Yesaya pasal 24 sampai 27, itu disebut apokaliptik besar. Itu juga dikatakan sebagai kitab yang dibukakan atau disingkapkan. Yesaya pasal 34 sampai 35, Sakarias pasal 9 sampai 14, itu disebut apokaliptik kecil. Jadi ada masa-masa yang sulit dari bangsa Yahudi, sehingga ada pesan-pesan yang berupa seperti kitab Wahyu kita ini. Ini disebut sebagai occasionally writing. Bagaimana menjelaskan hal ini, saudaraku? Namanya tidak menjanjikan. Kenyataannya justru kitab Wahyu menyimpan banyak rahasia yang membingungkan. Tapi namanya kok malah disingkapkan atau yang dibukakan. Bagaimana menjelaskan hal ini? Tentu bisa, saudara. Sebab kalau Tuhan memberi nama kitab demikian atau yang disingkapkan, pasti akan ada yang disingkapkan atau dibuka. Hanya penyingkapannya membutuhkan waktu. Nanti saudara kalau teliti membaca Alkitab, kitab Wahyu, tentu kita tidak bisa memeriksa ayat per ayat, saya hanya menyebutkan saja. Di sana tetap ada hal-hal yang ditutup. Seperti suara guru di Wahyu pasal 10. Itu ayat 4. Suara itu berkata, jangan meteraikan. Jangan ditulis suara guru ini. Jadi ada yang memang ditutupi dan tidak dibukakan oleh Yohanes. Dan mereka yang memahami itu haruslah yang dikaruniai hikmat Allah. Jadi kenapa sulit dipahami? Karena memang penyingkapannya membutuhkan waktu atau bergerak. Dan harus dikaruniai hikmat Allah. Seperti misalnya mengenai angka 666. Penulis kitab Wahyu mengatakan bahwa angka itu hanya dipahami dengan hikmat. Tetapi kan banyak orang Kristen dan banyak gereja-gereja hari ini memahami angka 66 hanya begini, saudara. Kalau saya lihat angka begini, udah trauma. Padahal kita jumlahnya berapa? 66. Angka itu tidak boleh dibaca secara harafiah. Kata Alkitab, Wahyu 13:18, harus dengan hikmat. Harus dengan karunia hikmat. Kalau begini, tidak usah nunggu anak remaja pemuda, anak kelas 4 SD juga tahu. Nah ini naifnya banyak orang. Naifnya beberapa pendeta atau pembicara. Tanda 66. Dia pikir tandanya begini. Pelan-pelan ya saudara, mesti dirubah ya pola berpikirnya ya. Betul saudara? Sebab kalau saudara berpikirnya naif, di luar angka 66 ini bukan antikris. Sehingga Anda gagal memahami siapa antikris itu. Pada umumnya saudara, para ahli setuju bahwa penulis kitab Wahyu adalah Yohanes anak Zebedius, murid Tuhan Yesus. Penulisnya pasti seorang yang sudah dikenal oleh jemaat-jemaat itu, sebab penulisnya harus memiliki kewibawaan sebagai juru bicara Allah. Dan dalam Wahyu pasal 1 ayat 1, dia mengaku hamba Allah. Bisa dibayangkan kalau yang menulis bukan orang yang dikenal jemaat. Pasti, saudaraku sekalian, mereka tidak akan bisa menerimanya. Jemaat-jemaat ini ada di sekitar Asia Kecil, kalau sekarang daerah Turki bagian barat. Ya, pasti sudah kenal penulisnya. Misalnya jemaat Rehobot. Ada surat dari Pak Eras, oh pasti mereka udah dengar. Ada surat dari Jambrong. Siapa Jambrong? Nggak kenal. Mengatasnamakan Allah, nggak akan diterima, nggak akan dipercaya. Jadi penulis kitab Wahyu ini pasti seorang yang telah dikenal akrab. Dan itu nanti dibuktikan dengan Wahyu pasal 22-21.
kalimat yang terakhir dari kitab Wahyu itu menunjukkan bahwa penulisnya sudah biasa menulis juga surat pastoral. Kiranya damai sejahtera Allah turun atas kalian. Tidak heran dengan kalimat-kalimat seperti ini. Tuhan tidak akan memakai orang yang tidak memiliki kredibilitas di mata jemaat-jemaat. Nah, jadi kitab Wahyu juga diakhiri dengan kalimat yang biasa ada dalam surat-surat pastoral. Surat pastoral artinya surat penggembalaan. Kapan penulisan kitab Wahyu? Wah, ini banyak perdebatan, saudara. Apakah ditulis pada pemerintahan Claudius, Kaisar Nero tahun 50 sampai 60, Kaisar Trianus? Tetapi dari banyak data, lebih tepat bahwa kitab Wahyu ditulis oleh Kaisar Domitianus. Pada zaman Domitianus. Ini sekitar tahun 81 sampai 96 Masehi. Sebab Kaisar ini suka membuang orang. Kaisar inilah Kaisar yang memaksa dan menuntut masyarakat wilayah Roma serta jajahannya untuk mengadakan satu misbah penyembahan bagi dirinya. Maka dia memiliki gelar Dominius et Deus Noster. Gelarnya dia. Artinya Tuhan dan Allah kami. Kurang ajar nggak? Dominius et Deus Noster. Ia membuang Yohanes di Pulau Patmos ini kira-kira 60 km di sebelah barat kota Efesus. Jadi sangat besar kemungkinan sekitar tahun 81 sampai 96 Masehi oleh Kaisar Domitianus yang sangat kejam. Sebab dari rekor catatan transkrip sejarah, Kaisar ini kaisar yang menuntut masyarakat jajahannya dan wilayah Roma untuk membuat misbah penyembahan. Dari gelarnya saja Dominius et Deus Noster ketahuan. Tuhan dan Allah kami. Ketahuan kejamnya. Nah, berhubung kitab ini adalah kitab yang memuat rahasia yang tidak mudah dipahami, maka orang percaya, khususnya para hamba-hamba Tuhan dan penafsir kitab Wahyu, tidak boleh sembarangan menafsirkannya. Untuk memahami hal ini, ada beberapa prinsip penting yang harus dimengerti guna memahami kitab Wahyu dengan benar. Nah, prinsip-prinsip inilah yang saya bagikan pada pertemuan ini. Yang pertama, kitab Wahyu sebenarnya adalah surat. Kitab Wahyu adalah surat. Beda, saudara, dengan kitab-kitab yang lain. Kitab ini sebenarnya sebuah surat yang kemudian dijadikan kitab yang ditujukan kepada jemaat, 7 jemaat di wilayah Asia Kecil yang sekarang Turki bagian barat yang lokasinya berdekatan. Nah, kalau saya tanya apakah di sana hanya ada 7 jemaat ini? Tidak. Ada jemaat yang sebenarnya lebih besar, Galatia. Tapi kenapa tidak ditujukan kepada jemaat Galatia? Kenapa tidak ditujukan kepada jemaat Yerusalem misalnya, yang lebih senior? Tidak. Satu-satunya jawaban adalah 7 jemaat tersebut mewakili keberadaan gereja pada umumnya. Di seluruh dunia, bisa di sepanjang masa. Jadi ada karakteristik gereja. Jadi kalau hari ini kita menemukan banyak gereja dengan karakteristiknya, kita harus memahami bahwa memang ada karakteristik khusus. Dan 7 gereja ini mewakili karakteristik tersebut. Jawaban yang kedua, sebab dari kitab Galatia kita sudah menemukan karakter jemaat itu. Sedangkan yang lain seperti Smyrna, belum. Kalau kitab Wahyu sebenarnya sebuah surat, maka berarti gambaran global kitab Wahyu sudah dipahami oleh penerima surat. Hanya orang gila yang tulis surat yang isinya tidak dipahami oleh penerimanya. Paham maksudnya? Catatan ini penting sekali, saudara. Ya. Pasti orang-orang pada zaman itu yang menerima surat dari Yohanes Pembaptis
tidak terlalu sulit memahami isi surat. Berbeda dengan kita, dengan alam pikiran modern ini, saudara. Tidak mungkin penulis surat menyampaikan pesan yang tidak dimengerti oleh penerimanya. Dan tidak mungkin si penerima tidak memahami isi surat tersebut. Itulah sebabnya surat itu, kalau di Wahyu pasal 1 ayat 3, harus dibacakan di depan jemaat. Bayangkan kalau di jemaat ada surat saudara sekalian dari penatua Bapak Yohanes, ya. Terus dibaca orang nggak ngerti, wah bubar saudara. Pura-pura buang air kecil lalu pulang dia. Apa sih gitu. Bisa kacau itu. Nggak dimengerti. Tapi pasti mereka mengerti. Tidak mungkin mereka membacakan sesuatu yang tidak dimengerti oleh pendengarnya. Selain itu di Wahyu 27, kalian harus berpegang pada apa yang dinubuatkan atau yang mereka dengar. Loh, berpegang atas apa yang tidak jelas? Nggak mungkin. Nanti PR-nya buat kita. Bagaimana mengerti apa yang dimengerti orang pada waktu itu. Nah, ini kalau akademis itu begini ngomongnya. Nggak kira-kira, semua berdasarkan penjelasan yang literal. Jadi, saudara percaya bahwa saya sudah baca buku-buku tebel-tebel begini, saudara? Tebel-tebel begini, 1, 2, 3, ada yang tipis-tipis. Saya sudah baca. Saya harus menjelajah semua kitab dan para ahli. Supaya saya tidak salah. Yang sulit itu menyederhanakan. Surat tersebut selain bertalian dengan keadaan jemaat waktu itu, selain bertalian dengan jemaat pada waktu itu, surat itu, saudara sekalian, sangat signifikan bagi mereka yang sedang dalam keadaan sulit, dalam keadaan teraniaya. Sebab kalau orang Kristen dari tahun 30 sampai tahun 70, itu luar biasa penderitaan orang-orang Kristen di sekitar Israel. Orang-orang Yahudi luar biasa menekan mereka. Plus orang-orang Roma. Jadi penderitaannya luar biasa sampai tahun 100 itu. Mereka sedang ada dalam aniaya yang sangat luar biasa. Di rentang tahun itu Kaisar Nero, Diocletianus, dan banyak lagi. Sekarang Domitianus. Luar biasa. Jadi gimana ya membayangkan penderitaan mereka yang kehilangan orang tua, yang dibunuh semena-mena, diambil hak keluargaannya, anaknya diculik, diambil, orang tuanya dimasukkan ke gua singa, dibakar pakai gala-gala, kayak ter. Jadi mereka berpesta, orang Kristen diikat di tiang, dikasih ter, dibakar. Luar biasa penderitaan mereka, dipancung. Nah, saudara tahu bahwa dalam kondisi seperti itu, surat Wahyu ditulis untuk mereka. Di dalam kitab Wahyu, selain memuat nubuatan, apocalyptic literature, juga memuat surat penggembalaan bagi jemaat yang dilanda tekanan hebat oleh penguasa. Ya. Jadi, saudara kalau memperhatikan Wahyu itu, di dalamnya ada nubuatan, ada pastoral, ada doktrin mengenai Allah, Roh Kudus, Yesus. Kalau perhatikan ya. Nah, kitab ini adalah kitab yang juga memuat sejarah kerajaan. Bukan hanya sejarah kerajaan Allah pada waktu itu, bahkan sebelum dunia dijadikan. Nanti kita akan singgung lagi, saudara. Ya. Kenapa dikatakan surat yang membuka atau menyingkap? So, ternyata dalam kitab Wahyu ada catatan-catatan yang membuka rahasia sejarah kerajaan Allah bahkan sebelum dunia dijadikan. Nah ini penting. Dengan demikian kitab Wahyu menyingkapkan rahasia yang selama berabad-abad tidak terkuak. Dan salah satu yang menonjol kekalahan iblis yang tadinya adalah Lucifer di Wahyu pasal 12 itu. Ya. Di dalam Wahyu juga diketengahkan alasan mengenai eksistensi Allah Bapa, mengenai Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, dan gereja. Jadi kalau selama ini saudara memandang kitab Wahyu hanya berupa nubuatan, itu keliru, saudara. Ya, salah.
Kitab Wahyu menunjukkan perjuangan antara kuasa kegelapan dan kuasa Allah yang akhirnya kemenangan Allah. Dan ini merupakan penghiburan dan kekuatan bagi jemaat yang sedang dilanda penderitaan yang begitu hebat. Hal ini juga memberi kepastian kepada mereka bahwa yang mereka percayai adalah pemenang. Dalam kitab Wahyu, di setiap jemaat yang menerima surat, ini luar biasa, setiap jemaat yang menerima surat selalu ada kalimat, kamu harus menang. Siapa yang menang? Menang, menang, menang. Setiap jemaat nanti diperiksa. Oke, kalau saya tunjukkan per ayat waktunya nggak cukup. Jadi kitab Wahyu menunjukkan peta kepastian bahwa umat Allah pasti menang. Nah, hal ini akan membangkitkan optimisme jemaat bertahan dalam penganiayaan yang begitu hebat. Ini kalau kita menyoroti secara jujur, ya. Surat Wahyu itu memberikan optimisme mereka di tengah-tengah kesulitan untuk yakin bahwa akhirnya adalah kemenangan di pihak mereka. Nah, saya khawatir kita kurang bisa merasakan itu karena kita kurang melihat penderitaan mereka. Tapi saya harap kita semua juga bisa membayangkan dan memperkirakan betapa dahsyat penderitaan yang dialami mereka. Jadi betapa berartinya kitab Wahyu yang mereka terima. Betul? Amin, saudara? Betapa berartinya itu, saudara. Optimisme yang dibangkitkan itu supaya mereka setia. Kan sudah membaca dalam kitab Wahyu kan, kamu akan dijebloskan ke penjara. Kamu akan teraniaya. Siapa yang mati karena aku, ya akan kubangkitkan, kuberi kemenangan. Apa? Pohon kehidupan. Barang siapa menang. Itu perjuangan semua, saudaraku. Nah, saudara sekalian, hal ini menjamin masa depan umat pilihan bukan di tangan penguasa, tapi umat pilihan di tangan raja di atas segala raja. Wahyu 1 ayat 17-18. Jemaat Tuhan pada waktu itu harus menuruti apa yang tertulis dalam nubuatan itu. Wahyu 22:7. Kata menuruti ternyata hold fast, keep, tereo, yang artinya bertahan, berpegang teguh. Ini loh pasti terjadi. Ini loh akhirnya. So kamu harus berpegang teguh. Jangan mundur. Amin. Angkat maksud saya, saudara. Nah, gambaran global bisa dipahami oleh jemaat pada abad pertama tersebut. Ya. Tetapi tidak akan dipahami secara detail dan sempurna. Pasti tidak dipahami secara detail dan sempurna. Tidak mungkin. Nah, di sini hebatnya bahwa firman Tuhan itu memiliki makna yang bisa bergerak dan ganda. Seperti misalnya, saudaraku sekalian, kitab Kejadian. Bagi orang Israel pada waktu itu, mereka memahami Adam dan Hawa dengan pola pikir primitif dan purba. Oh, pohon itu ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat dan dilarang Allah, jebret matanya jering. Cukup nggak dipahami begitu? Cukup nggak? Bagi orang Israel? Bagi orang Israel cukup. Amin. Bagi kita nggak cukup. Sebab kalau kita petik buah jeret lalu dimakan, terbuka matanya, itu mitos. Tapi bagi orang Israel pada 1500 sebelum Masehi, abad 15 sebelum Masehi, tahun 1440 sebelum Masehi, kita itu bisa diterima. Karena tidak taat kepada Allah Yahweh, makan buah yang dilarang, jebret mati. Tapi kalau bagi kita, mitos. Mau bagaimana kita memahami cerita Adam dan Hawa? Harus memahami dengan pikiran yang lebih cerdas. Pengen tahu? Dengarkanlah suara kebenaran. Sebab saya menjelaskan ini berkali-kali pertemuan, lalu saya menjelaskan 5 menit, saya dianggap sesat. Dasarnya apa? Harus tahu. Kira-kira bisa nggak makan buah jebret mata terbuka? Nggak mungkin logikanya. Lalu Paulus mengatakan, aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus seperti Hawa diperdaya oleh ular. Penyesatan bisa 1 hari? Nggak mungkin. Ya, saya menjelaskan berminggu-minggu, lalu Anda mau mendengar 5 menit, saya stres dan Anda anggap saya sesat.
Kenapa disebut pohon kehidupan? Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa disebut pohon per? Belimbing. Coba misalnya begini. Nama buah itu bangun pagi-pagi masih ngantuk. Ada apa di balik nama itu? Oh, di balik nama itu kurang tidur. Ya enggak? Kenapa disebut itu? Pasti ada sesuatu. Ketika pengertianmu diubahkan, tidak memiliki pengertian yang benar. You melihat sesuatu tidak dengan cara melihat Allah. Masih belum jelas ini. Maka ikutilah suara kebenaran. Kitab Wahyu pun bagi orang jemaat waktu itu dipahami dengan lengkap. Sesuai dengan kelasnya. Secara global pasti tahu dan mereka terhibur, optimis, didorong, jadi kuat. Mesti begitu. Setuju? Tetapi, saudara, progresif. Sesuai dengan usia rohani dan keadaan jemaat Tuhan. Kalau hari ini udah zaman abad ke-21. Lihat dunia dari zaman abad pertama, zaman Roma terus, abad pertengahan, sampai hari ini kita lihat perjalanan sejarah dunia dan begitu banyak data sejarah, otak kita jadi cerdas. Apa itu kuda merah? Kita mau tahu. Kenapa kuda kuning ada maut? Kita mulai cerdas. Kenapa di tangan kanan? Kenapa nggak tangan kiri? Nah, kita mulai cerdas, harus cerdas. Kenapa tanda di dahi? Kenapa anak-anak Tuhan juga ada tandanya di dahi? Tanda apa ini? Harus memahaminya dengan cerdas. Dan ingat, tidak boleh mistik. Ingat ini. Semua harus rasional. Tidak boleh mistik. Tidak boleh mistik. Semua harus logis. Bagaimana membedah itu secara logis. Tapi kalau menurut saya, jemaat pertama waktu mendengar kitab Wahyu, pasti banyak mitosnya. Tapi cukup membuat mereka memahami bahwa ini dari Tuhan penghiburannya, akhirnya kemenangan, prinsip-prinsipnya mereka pahami. Detailnya belum tentu. Dan itu cerdasnya Tuhan semesta alam. Nanti saya kasih tahu kode tanda-tanda sebagian. Kalau angka 3 artinya apa, 12 apa, warna ini gitu. Ada. Itu menurut transkrip kenabian waktu itu, ada begitu. Makanya orang harus belajar. Nah, mereka tahu, sudah tahu. Kalau laut itu lambang tempat yang tidak nyaman. Kalau warna putih, ini kebenaran. Udah tahu kalau itu warna putih gampang. Mereka sudah tahu. Kalau ular, ini musuh, naga. Udah tahu mereka. Ini pasti pihak kuasa gelap. Udah tahu mereka. Untuk kitab Wahyu loh ya. Tapi nggak semua ular melambangkan setan. Karena seperti ular dinaikkan di padang gurun, Yesus dinaikkan di kayu salib. Betul? Harus lihat konteksnya juga. Oke, saya teruskan. Ini sudah 14 saya. Jadi gambaran secara global pasti dipahami oleh jemaat itu dengan cara berpikir jemaat mula-mula. Setuju? Amin? Cara berpikir jemaat mula-mula memahaminya secara lengkap di kelasnya dia. Seperti kitab Kejadian dipahami oleh orang-orang Israel tahun 1440 sebelum Masehi. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka memahami kitab Kejadian dengan pikiran mereka sebagai bangsa budak yang 430 tahun jadi budak. Mereka bukan hanya bodoh, primitif. Masa kita memahami kitab Kejadian seperti orang-orang Israel yang primitif? Beda dong. Amin. Demikian pula kita memahami kitab Wahyu. Tapi ingat, harus logis. Nanti saya kasih tahu. Dan harus ditafsirkan berdasarkan Alkitab juga. Alkitab harus ditafsirkan oleh Alkitab. Bukan oleh kita. Jadi tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Makanya kalau orang tidak belajar seluruh isi Alkitab, tidak boleh menafsirkan kitab Wahyu. Dia nggak benar. Mengerti kan maksudnya? Soal pohon apa tadi? Pohon yang baik dan jahat itu pasti ada yang bingung. Saudara, nggak bisa saya jelaskan dalam satu kali pertemuan. Itu berkali-kali, betul nggak? Ini masalahnya, ya. Saya ulangi lagi, menurut bagi orang Yahudi jelas sekali di mata mereka kitab Kejadian. Bangsa Yahudi itu bangsa budak 430 tahun.
6-7 generasi jadi budak. Sekarang bagaimana mau diajarkan sesuatu? Hah? Mereka itu primitif, saudara. Masih pakai nanya begini. Musa maksudnya. Nama Allah kita siapa ya? Tuh. Coba lihat. Ya. Lalu kalau mereka diberi hukum Taurat, sampai soal haid aja diatur. Perempuan haid diatur. Di syariatnya atau misi patimnya. Kita maklum mereka itu bangsa budak. Kan Taurat itu ada 3, saudara. Yang pertama Dekalog, 10 perintah Allah. Yang kedua, undang-undang sipil. Sampai perempuan haid pun diatur, namanya misi patim. Yang ketiga, undang-undang ibadah Hukim. Teliti. Karena itu bangsa budak yang primitif. Yang seluruh hidupnya diatur supaya tertib. Nah, sekarang orang Kristen masuk diatur begitu lagi. Harus bijaksana dong. Amin. Nah, mesti harus tahu. Jangan kembali ke zaman Taurat. Kita zaman anugerah, enak dong Pak. Enggak, batiniah yang diolah. Nah, kedua, memahami kitab Wahyu yang kedua. Yang pertama bahwa kitab Wahyu itu adalah surat. Surat yang pasti dipahami oleh si penerima surat, betul? Dan mereka pasti lengkap memahami, tapi memahami dengan alam pikiran mereka pada waktu itu. Saya lupa memberikan catatan. Nanti saya jelaskan lagi. Tetapi kita tidak boleh memahami kitab Wahyu dengan alam pikiran kita. Harus tetap kembali dengan alam pikiran mereka. Cuma harus pintar mengambil maknanya. Jangan harafiahnya, maknanya. Dan harus tidak bertentangan dengan isi Alkitab. Nah, itu perlu kecerdasan dan ketekunan belajar. Dan kalau nanti ada hal-hal yang kita nggak sanggup mengerti, bungkam, nggak boleh ngomong. Sebab kita belum tahu atau tidak boleh tahu atau belum boleh tahu. 2. Kitab ini bernama kitab yang disingkapkan atau dibuka. Pasti Tuhan akan membuka rahasia atau pengertiannya. Namanya juga disingkapkan. Hanya penyingkapannya bertahap. Tadi saya katakan progresif. Kalau Tuhan membuka secara gamblang, maka sikap berjaga-jaga jemaat tidak benar, tidak natural seperti yang Allah kehendaki. Kenapa Allah membuat kitab Wahyu itu kitab yang tidak gamblang dimengerti? Seperti kalau seseorang tahu alur perjalanan sejarah hidupnya ke depan secara detail, kapan dia sakit, kapan dia meninggal, ia tidak memiliki sikap hati yang benar dalam berurusan dengan Tuhan. Misalnya, bahwa saya akan meninggal 30 tahun lagi, 40 tahun lagi. Kira-kira lebih serius nggak ikut Tuhan hari ini? Kecil kemungkinan tidak. Apalagi orang-orang bandel. Ya masih 30 tahun lagi om. Ya kan? Hah? Bahkan kurang setahun masih Allah tahun depan ini. Makanya tidak dibuat gamblang. Tetapi tetap ada butir-butir penting yang dipahami. Yang membuat hidup kekristenannya bertumbuh secara benar. Bertumbuh dalam keselamatan. Artinya bertumbuh dalam keselamatan adalah bertumbuh dalam meresponi usaha Tuhan mengembalikan kita kepada rancangannya. Itu intinya, implikasinya harus jelas. Jangan cuma ngerti di sini. Enggak, dia harus punya dampak yang signifikan dalam proses keselamatan, yaitu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Kalau cuma ya aku tahu, dicurigai. Kebenaran seperti itu, kebenaran yang tidak implikatif. Jadi nggak gamblang, walaupun tidak gamblang, tetapi pasti ada pengertian-pengertian penting yang signifikan merubah hidup kita. Setuju? Jadi kalau saudara mendengar penjelasan ini lalu tidak ada sesuatu yang merubah, saya juga menyesal. Buat apa kita sampai ketemu? Rahasia kitab Wahyu akan disingkapkan sesuai dengan perjalanan waktu dan zaman. Anak-anak Tuhan akan menerima penyingkapan kitab Wahyu yang bertahap. Dalam Wahyu pasal 10 ayat 4, yang harus dimeteraikan artinya belum bisa dibuka. Harus disegel. Akan disingkapkan di waktu-waktu mendatang. Nah, hal ini hanya berguna bagi orang yang hidup pada zaman nanti. Mungkin zaman kita. Bukan zaman orang pada waktu itu. Suara guru. Jangan kamu tuliskan, meteraikan atau disegel, tutup.
Jangan kamu tuliskan, kamu segel suara guru itu. Ada pesan guru itu. Nah itu nggak diungkapkan karena nggak berguna bagi orang zaman itu. Artinya gurunya sendiri cukup buat mereka mengerti. Tetapi detailnya nggak perlu mereka mengerti. Itu untuk orang pada zaman yang lain. Setuju? Nangkep nggak saudara? Logis nggak saudara? Ada pesan yang mereka harus mengerti. Dan itu cukup berarti membuat mereka kokoh di tengah penderitaan dan aniaya. Tetapi ada pesan yang ditutup yang bukan zaman mereka. Jadi 7 sangkala, 7 guru tetap berarti buat kita. Dari perspektif kita. Amin. Dari perspektif kita. Itu gimana Pak? Nah itu jadi masalah. Kita belajar panjang lebar jika Tuhan mengizinkan. Kitab Wahyu pasti dibukakan rahasia atau pengertiannya. Karena Tuhan mengatakan agar kitab Wahyu tidak dibengkerekan. Tidak disegel yang tertutup. Secara umum maksudnya. Kalau secara khusus ada hal-hal yang ditutup. Harus dibacakan. Di Wahyu 22:10 harus dituruti. Tuhan juga menghendaki mereka mengerti itu, saudaraku. Beda dengan Daniel 8 ayat 26. Daniel 12 ayat 4 dan 9. Ketika Daniel mendapatkan wahyu, Tuhan berkata, tutup. Jangan dibukakan. Tidak perlu orang tahu. Beda dengan ketika wahyu diberikan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Nangkep maksud saya, saudara? Ketika Tuhan memberikan wahyu kepada Daniel, Tuhan mengatakan, jangan kasih tahu orang. Segel saja. Tetapi kalau untuk Yohanes di Pulau Patmos, buka meterainya. Kasih tahu. Berarti pasti Tuhan bukakan itu. Saya sih sedang minta Tuhan gitu. Tuhan kalau boleh aku minta dong tahu rahasia-rahasia ini yang lebih dari yang sudah diketahui gitu. Sebab ketika saya baca buku-buku orang, saya stres gitu. Kok begini sih? Saya nggak setuju, cuma nggak ngomong saja. Justru dari kesalahan sering saya mendapatkan kebenaran. Ya, saya terserah Tuhan nanti seberapa mau kasih saya. Sebagian sudah saya tulis, saudara. Sekarang ketiga, prinsip ketiga. Kitab Wahyu ditulis dengan pola berpikir manusia pada zaman itu. Jadi untuk ini seorang peneliti Alkitab harus tekun belajar untuk bisa memahami Alkitab secara benar. Pak, Guru, membaca Alkitab itu harus dengan eksegesis, prinsip menafsir atau hermeneutik yang benar, ya. Memahami Alkitab itu tidak mudah, harus tahu latar belakang bahasa asli, konteks penulisan, harus tahu Pak. Kalau enggak itu pasti ngawur Pak. Ya, harus belajar dengan serius. Ya. Demikian pula dengan memahami kitab Wahyu, kita tidak boleh pakai alam pikiran kita hari ini. Harus lihat alam pikiran orang pada waktu itu. Dan ketika kita menemukan alam pikiran orang waktu itu, baru bisa mengambil maknanya. Nah, saudara, ada kitab-kitab yang harus dipahami dengan emosi atau perasaan. Seperti kitab Mazmur. Kalau kitab Roma dipahami dengan pikiran yang diasah. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Roma, itu kitab yang paling banyak memiliki kalimat-kalimat yang anak kalimatnya banyak. Makanya jangan heran kalau orang baca kitab Roma, bingung nggak? Bingung kan? Nah, karena kitab itu kitab yang punya banyak anak kalimat. Nah, bagusnya kalau bahasa Yunani, itu orang bisa menemukan ini subjek, ini objek penderita. Itu bisa. Kenapa? Karena mereka memiliki akhiran yang menunjukkan bentuk kata itu. Kalau kan di MD Yunani nggak ada. Saya pergi ke pasar pergi saya, bisa gitu. Saya pergi ke pasar beli gado-gado beli saya ke pasar, kacau. Nah, tapi nggak kacau kalau orang mengerti akhiran. Ho, to, toton, tois, tus. Ho, kalau ho, teos, pas subjek. Ton, kalau banyak ada ton. Teon, pasti objek. Teong, pasti itu genetif. Nah, orang mesti ngerti. Nah, itu hebatnya bahasa Yunani, saudara. Agak mirip dengan bahasa Latin. Saya nggak mau mendalam bahasa Latin karena capek, tapi bayangannya mengerti sedikit. Mirip bahasa Yunani, mirip saja. Tapi Yunani lebih rumit, saudara. Ya,
Nah, kitab Roma itu memiliki banyak anak kalimat. Tetapi Tuhan itu cerdas menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa pengantaranya. Sehingga begitu banyak anak kalimat pun tetap akan bisa dipahami maksudnya. Cuman penterjemah kita pusing karena bagaimana mengkonversi ke bahasa Indonesia. Capek deh, gitu maksudnya. Yang membaca pusing deh, gitu ya benar. Kalau kitab Ibrani harus memahami latar belakang Yudaisme. Ibrani. Nah, kalau kitab Wahyu, nah ini masalah. Harus juga berimajinasi. Selain tahu latar belakang, bahasa asli juga berimajinasi. Nah ini ada plusnya di sini. Nah makanya kalau orang cuma berimajinasi bahaya. Tapi tidak bisa imajinasi juga mungkin kurang lengkap. Nah itu yang berapa tadi? Ketiga. Ya, harus punya pemahaman ini. Untuk ini harus mengerti dunia Helenis. Kalau saya bilang dunia Helenis itu dunia pada abad pertama itu. Latar belakang Yudaisme atau latar belakang Yahudi. Seorang yang tidak memahami dunia di mana kitab Wahyu ditulis pasti sesat dalam memahami kitab Wahyu. Sebab kitab Wahyu memuat lambang-lambang yang harus dipahami dengan kacamata manusia. Kacamata pada zaman itu bukan kacamata kontemporer kita. Tuhan tentu, katakan baik-baik ya, Tuhan tentu menggunakan lambang-lambang yang biasa dan bisa dimengerti oleh orang-orang pada zaman itu. Ya, nah disinyalir lambang-lambang itu adalah meneruskan tradisi kenabian dalam menggunakan lambang-lambang tersebut. Misalnya, wanita melambangkan jemaat atau sebuah kota. Kalau wanita melambangkan jemaat atau sebuah kota. Tanduk itu melambangkan kekuatan atau kekuasaan. Mata itu melambangkan pengetahuan atau kecerdasan. Sayap menunjukkan suatu gerakan atau mobilitas. Laut melambangkan kematian atau keadaan yang tidak nyaman atau kekuatan jahat. Ini bukan sekarang loh, saya mesti lihat transkrip ya. Pedang menunjukkan senjata yang mematikan, hukuman atau penghakiman. Tetapi dalam lingkungan Kristen, pedang juga berarti sabda Allah. Trompet itu lambang peringatan atau suara Allah. Jubah putih melambangkan kemuliaan dan kesucian. Mahkota melambangkan kerajaan kekuasaan. Palem melambangkan kemenangan, nah, dan lain sebagainya. Lambang-lambang ini harus dipahami. Sehingga ketika kita melihat ayat Alkitab, tanduk, ini kekuasaan. 7 tanduk, bukan kekuasaan. 10 tanduk, bukan 7. 10 tanduk, kekuasaan. Nangkep ya saudara? Oke. Kalau warna putih melambangkan kebenaran, kesucian, hitam melambangkan kematian, jingga melambangkan kemewahan, kuning hijau melambangkan maut, dan seterusnya. Ya saya nggak perlu ngomong semua warna di sini, nanti kita jadi pelukis di sini. Angka 7, 54 kali, kesempurnaan dan kelengkapan atau kepenuhan. 7 is the number of completeness. 1 kelengkapan. 12 itu ditulis 23 kali di Wahyu, menunjukkan kegenapan. Maka 12 murid Yesus, 12 rasul, tidak lebih. 1 hilang ganti 1, tidak boleh. Ngerti? Nah, hebat ya. 4 universalisme dunia. 4 penjuru angin itu. 4 bisa soal universalisme. 3 menuju angka sempurna atau lengkap. 6 angka manusia, dan seterusnya. Kalau you nggak ngerti lambang-lambang ini mengartikannya gimana? Nggak bisa. Masih ikut saya? Masih bersama saya? Capek ya? Kan you mau tahu, saya bilang saya tidak berharap Anda mengharapkan saya memberikan sesuatu yang spektakuler. Nah, yang unik, yang sensasional. Nah, nanti mungkin di pertemuan berikut. Tapi sekarang harus tahu pengantar kitab Wahyu. Kan kita sekarang udah zaman orang berpendidikan. Betul nggak? Orang harus cerdas. Amin. Anda nggak dibohongi pendeta-pendeta. Betul? Belajarlah dari saya. Dan saya nggak mau membohongi saudara.
Amin, saudara. Keempat, kitab Wahyu memuat rencana Allah dan sejarah kerajaan Allah. Ya. Sejak zaman prasejarah sebelum manusia ada sampai akhir dunia ini. Sebab dalam kitab Wahyu memuat pula pemberontakan Lucifer di surga. Wahyu 12, 1-6 tidak ada di kitab manapun, saudaraku. Nggak ada di kitab manapun. Tidak ada di kitab manapun, saudara. Hanya di dalam kitab Wahyu yang mengisahkan mengenai pemberontakan Lucifer. Ya, soal bintang. Bintang sesuatu yang di atas. Menyeret sepertiga bintang. Anda nggak boleh bayangkan bintang itu benda. Oke? Bintang itu sebuah personifikasi. Nah, bagaimana memahami kitab Wahyu? You harus membuka Yeskiel, membuka Yesaya. Seperti yang tadi saya katakan, orang tidak berhak dan tidak layak menafsirkan kitab Wahyu kalau tidak membaca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu juga. Nangkep, saudara? Tidak berhak, karena Alkitab ditafsirkan oleh Alkitab. Alkitab harus ditafsirkan oleh Alkitab. Alkitab harus dimengerti oleh Alkitab. Dia harus membaca Alkitab, semua. Sehingga tidak ada prinsip-prinsip yang bertentangan dalam Alkitab itu. Tidak boleh ada. Jadi kalau orang tidak mengerti isi Alkitab, dia tidak berhak menafsirkan kitab Wahyu. Dan satu hal yang menarik di sini adalah kitab Wahyu ditaruh di belakang. Seolah-olah mau ngomong gini, selesaikan dulu di depan, baru lu baca gua. Ngerti nggak? Saudara ya, saya nggak serba tahu. Tapi karena saya belajar, saya jadi membaca kitab Wahyu pun juga nggak pusing-pusing amat. Walaupun ada yang pusing, tetap pusing. Tapi nggak pusing-pusing amat. Mulai ngerti, oh begini maksudnya. Perjalanan secara dunia. Oke. Oleh sebab itu memandang kitab Wahyu tidak boleh secara futuris. Atau apa yang akan terjadi ke depan. Dilihat dari waktu kita hari ini semata-mata. Tetapi juga secara historis. Nah, ini minta saya diperhatikan, saudara. Ya. Ini penting. Kalau sekarang, saudara, kita berdiri di tahun 2012. Tolong ya. Kita berdiri di sini 2012. Ini kita di tahun 0 misalnya. Ini salib di sini. Ini anggaplah rentang ini 2000 tahun. Bisa dilihat ya. Saudara, kita berdiri di sini ya, saudara. Jangan melihat kitab Wahyu itu hanya ke depan sini. Seolah-olah kitab Wahyu hanya berbicara mengenai nubuatan atas apa yang akan terjadi. Futuris ini. Kitab Wahyu harus dilihat bukan hanya sampai di sini, tapi juga sampai di sini. Halo? Sehingga kitab Wahyu itu sebenarnya juga memuat ringkasan sejarah kerajaan Allah. Kan di kitab Wahyu Anda membaca tahta Allah, ada tua-tua, betul? Nah, itu yang disingkapkan. Nggak ada di dalam perjanjian lama. Nggak ada di kitab mana-mana pun nggak ada. Jadi kalau kita berdiri tahun 2012, jangan lihat kitab Wahyu sebagai apa yang akan terjadi ke depan. Tapi apa yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Sedang terjadi. Saudara tidak boleh hanya melihat sampai di tahun 0, ke awal mula manusia jatuh dalam dosa. Tapi juga ke belakang, sebelum dunia ada, praeksistensi. Sebelum ada sejarah. Hanya kitab Wahyu yang memuat ini, saudara. Hanya kitab Wahyu memuat ini. Tidak ada buku yang membuka ini. Dan ini yang sering orang tidak sadari. Isi perut atau sebagian isi perut Allah itu mahal. Kalau sampai Allah singkatkan mengenai kerajaan, sejarah kerajaan Allah dan keadaan surga, itu terlalu mahal. Maka itu dikatakan kitab yang menyingkap, kitab yang membuka. Dan dengan alam pikiran orang-orang Kristen di abad pertama, mereka sudah melihat kerajaan Allah tersebut. Kemenangannya membangun optimisme mereka. Dan menjadi begitu kuat menghadapi kesulitan aniaya yang dahsyat pada waktu itu. Nah, sebagai perbandingan,
Kalau kita membaca kitab Matius pasal 24, ketika Tuhan berbicara mengenai pembinasa-pembinasa keji. Nah, ini saya sudah mendengar berulang-ulang pendeta berkhotbah mengenai Matius 24 itu salah, keliru. Saya cuma tidak berdaya untuk berbicara. Matius 24 ayat 15 misalnya. Coba dibaca. Supaya kita mendapat bantuan gambaran bahwa bicara mengenai akhir zaman itu tidak hanya bicara mengenai apa yang akan terjadi, tapi juga apa yang sudah terjadi. Nih, sebentar, sebelum dibaca Pak, kita lihat dulu ya, soal akhir zaman. Pengertian akhir zaman pun juga mesti dijelaskan, saya pernah menulis saudaraku. Ya, coba. Sini. Ini salib. Tahun 30 Masehi. Sebab Tuhan Yesus disalib kira-kira tahun 30 Masehi. Oke? Bukan tahun 1 Yesus lahir, tahun 4 sebelum Masehi. Nah, ini tidak saya tulis di sini. Ini tahun ini. Nah, tahun 70 Masehi, Yerusalem dihancurkan atau 40 tahun sesudah Tuhan menubuatkan. Kita di sini tahun 2012. Sejak Tuhan mati dan bangkit, sejak Pentakosta, ini sudah akhir zaman, saudaraku. Ini sudah akhir zaman. Kenapa? Kita jelas tahu peristiwa Pentakosta itu dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Bahwa nanti di akhir zaman turun-turun namu akan bernubuat, bla bla bla. Itu di sini. Tapi orang-orang Pentakosta masih menganggap nubuat itu berlaku sekarang. Bisa. Tapi sebenarnya boleh digenapi di hari Pentakosta itu. Turun namu akan bernubuat, orang muda akan dapat mimpi-mimpi. Oh, nanti akhir zaman, sekarang hari-hari ini Allah sedang menggenapi nubuatnya. Sudah. Saudara lihat kalau ini tahun 0. Oke. Sebelum tahun 0 ini ada tahun-tahun yang tidak terhitung. Sebelum manusia itu dalam dosa, sebelum manusia diciptakan, ini dari kekekalan ini saudara. Tidak pernah tertulis berapa juta, berapa miliar, berapa triliun tahun. Tidak pernah tahu. Ini sepak terjang Lucifer nih. Oleh sebab itu sejak Yesus menang, ini akan diakhiri. Nah, sampai tahun berapa kita tidak tahu. Mungkin tahun 2018. Anda ketawa, saya nggak ketawa. Karena saya tidak serius, tapi juga setengah serius. 14 Mei ya. 194 1948 14 Mei, betul nggak? Ini Israel merdeka. Tuhan mengatakan kalau pohon ara itu mulai tumbuh bertunas, itu nggak lama, nggak akan lewat, gitu kan? Satu generasi. Nah, kalau satu generasi dihitung berapa tahun? Ada orang 40, 50, 70 tahun. Tinggal tambah aja. 48 plus dari tahun berapa? Setuju nggak? Kenapa Anda masih takut mati kan? Takut kiamat kan? Saudara, saya kasih tahu satu hal ya. Tahun 70 ketika Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem, itu bulan Mei. Sampai bulan September. Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sama dengan merdekanya orang Israel. Coba, Anda mau bilang kira-kira, terserah situ deh. 14 Mei ini. Saudara tahu nggak sebelum 14 Mei ini? 1939 sampai 1945. Berapa tahun ini perang? 7 tahun. Setelah 45, 3,5 tahun Israel merdeka. Ada angka 7, ada angka 3,5. Bayangkan. Kira-kira kebetulan nggak? Ada 7, ada 3,5. Anda belum mendengar kalau saya sudah ngomong. Satu hal lagi yang luar biasa. Nanti kalau bicara soal tahun 688 Masehi, ini Masjid Al-Aqsa dibangun. Pakai hitungan 42 bulan. Ini jatuh ke tahun 1948. Ya, pakai tahun Ibrani. 1976 Israel, Yerusalem direbut kembali merdeka. Ini nanti pas. Ada rahasia-rahasia firman Tuhan yang luar biasa.
Kalau 42 bulan itu bukan 42 bulan gitu, ada perhitungannya. Tentu Tuhan menyembunyikan. Tapi orang berhikmat akan tahu. Gitu. Kenapa kuda itu muncul lalu ada sesuatu yang terjadi? Apa maksudnya meterai dibu kalau kuda lari? Kenapa kuda? Kuda itu kan tunggangan, betul. Pasti nggak ada kuda zaman dulu yang nggak digunakan, pasti membawa sesuatu, muatan dan seterusnya. Harus dipahami dengan cerdas. Kenapa warna ini? Nah, apa arti warna itu pada zaman itu? Orang harus cerdas memahami. Nah, tapi hari ini kan kita nggak membahas satu persatu soal kuda saja, pasti nanti panjang lebar. Kita mau belajar pengantarnya. Dari pengantar ini Anda jadi cerdas. Nanti kalau mendengar orang khotbah Anda tahu salah atau benar, paling tidak dibantu untuk mengerti. Oke, Ustaz, saya teruskan. Tadi dibaca ayat berapa? Oke, baca coba. Ayat 15. Jadi apabila kamu melihat binasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi Daniel sudah menubuatkan peristiwa itu. Nah, selogikanya orang-orang kan tahu Daniel pernah menubuatkan apa, betul kan? Untuk orang-orang waktu itu dong, bukan untuk kita loh. Terus. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil, atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Nah, ini kalimat penting. Tidak akan pernah terjadi lagi. Nah, pemahaman orang-orang hari ini kan Israel nanti akan diserbu dari berbagai tempat gitu kan. Dikepung betul, diserbu belum tentu. Kalaupun diserbu belum tentu juga ada siksaan seperti yang pernah terjadi, karena itu hanya terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Nah, pada waktu saya ke Israel pertama kali, guide itu berkata, ini loh nanti di Megiddo ini nanti pasukan-pasukan kumpulnya di sini. Nggak cukup, di situ nggak ada pangkalan untuk pesawat terbang. Itu kan perang zaman konservatif. Orang bisa bikin kemah, di zaman sekarang udah nggak bisa. Jadi itu nggak boleh dipahami, akan terjadi, sudah terjadi. Dan herannya banyak pendeta menafsirkan bahwa itu belum terjadi. Waduh, nggak karuan, saudara. Larilah ke gunung. Ya, saudara, mau lari pakai apa? Kalau pakai helikopter dikejar. Nah, kalau perang konvensional lari bisa, betul? Sekarang nggak bisa. Ya, betul nggak? Nah, itu saya nggak mengerti kenapa para pembicara-pembicara itu begitu. Salah. Seperti orang memahami nanti antikris akan berkuasa. Menyembah antikris. Nggak akan ada antikris jenis itu, dan nggak ada. Kalau sekarang ada antikris yang berkuasa secara diktator, nggak usah agama Kristen, semua agama juga nyerang dia. Ya, saya nggak bisa ngerti kalau pendeta berbicara Eropa itu antikris. Sekarang udah lahir di pulau mana gitu. Ya nggak aja. Sudah ada loh antikris lahir. Ya. Dasarnya apa you ngomong begitu? Kalau Tuhan berkata nanti di akhir zaman orang makan minum kawin dikawinkan, lalu tiba-tiba anak manusia datang, di mana anak antikrisnya? Nggak ada kan? Yang ngomong Tuhan sendiri kan? Betul? Dari mulut Tuhan sendiri kan? Masih bersama saya? Dari mulut Tuhan sendiri Tuhan berkata orang makan minum kawin dikawinkan. Semua berkata damai-damai datang. Itu nggak ada antikrisnya kan?
Nggak seperti film-film yang di gua-gua lari sembunyi-sembunyi gitu. Banyak kekeliruan yang harus diluruskan. Sehingga tidak mewaspadai musuh yang sesungguhnya. Oh enggak, yang paling membahayakan di akhir zaman. Materialisme. Dasarnya apa? Perempuan. Pelacur besar. Betul? Nanti Anda baca itu. Di Wahyu 17, pelacur besar. Setelah binatang dan nabi itu makin surut kekuatannya, yang paling kuat pelacur. Jadi antikris menjadi makin lemah, pelacur yang paling kuat. Apa itu? Yang berzina dengan raja dan penguasa. Apa itu? Materialisme. Sekarang pejabat mana yang tidak gila uang di dunia ini? Betul nggak? Jadi kita mengerti siapa musuh yang paling kuat. Lalu antikris nggak ada lagi, Pak. Oh ya ada, nggak mungkin nggak ada. Nah, saudara harus tahu siapa antikris itu. Tapi jangan dilihat secara futuris, juga secara historis. Akan terjadi kemurtatan besar. Coba 7 jemaat yang sekarang ini masih ada nggak? Hampir nggak ada. Habis itu. Di Asia kecil itu masih bisa nggak jemaat? Hampir nggak ada. Di daerah Turki bagian barat hampir nggak ada. Sisa-sisanya. Tuhan sudah ngomong akan ada kemurtatan yang besar. Nanti sudah. Nah sekarang bukan akan terjadi kemurtatan, sudah terjadi dulu sudah. Hari ini manusia makan minum kawin dikawinkan, orang nggak peduli Tuhan. Tahu kan sejarah kerajaan Allah jalannya jelas. Kalau saya clear sekali kalau saya, sangat clear kalau buat saya. Kitab Wahyu walaupun tidak sempurna, tapi globalnya saya sudah menangkap. Oh nanti kita dianiaya. Kitab Wahyu mengatakan ada yang dianiaya, ada yang dibunuh, ada yang ditawan, ada yang tidak. Nggak semuanya. Nangkep sudah? Nah itu harus cerdas memahami kitab Wahyu. Yang kira-kira itu loh masalahnya, kira-kira itu loh yang bikin masalah. Dasarnya harus jelas. Nggak semua kok ditawan. Tapi kan konsep orang pada umumnya hari ini kan ditawan. Semua ditawan orang Kristen, nggak bisa dagang. Apa artinya? Harus secara logis. Nah, saya sudah mulai masuk ke inti ini, nggak boleh. Ya. Tapi ini kan contoh bahwa kalau kita berakhir zaman, jangan lihat secara futuris, tapi juga historis. Bahkan kitab Wahyu memuat cerita sebelum manusia ada, jadi praeksistensi sudah ada. Sudah nanti nggak akan gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran yang aneh-aneh. Nggak akan gampang. Saudara akan memahami kebenaran Alkitab. Siapa yang kita hadapi hari ini? Siapa yang paling membahayakan? Nggak usah nunggu antikris. Kok bodoh bener tuh setan? Menyesatkan orang kalau misalnya ada antikris. Nggak ada antikris juga orang udah pada tewas kok. Nangkep Pak Saudara? Nah mesti ngerti. Aduh, orang Kristen nunggu nanti ini belum ada antikris, belum bahaya. Alah, lu sudah jadi anak setan hari ini. Gak usah nunggu antikris, nyembah antikris. Sekarang aja you mencintai dunia, permusuhan dengan Allah, betul? Gak usah nunggu antikris, sekarang kau permusuhan dengan Allah. Nah, ajaran-ajaran yang sensasional itu bikin orang bodoh. Saya tuh khawatir Anda mau tahu banyak dalam waktu singkat. Saya khawatir. Makanya kadang-kadang saya terpaksa lari dulu kemana, kasih hal yang agak sedikit sensasional gitu, supaya betah. Yang saya ngomong ini udah saya sederhanakan, saudara. Kalau orang mau pinter itu nggak bisa sekejap. Tapi dengan masukan ini kan saudara sudah punya bayangan kan? Amin? Iya, nggak gampang. Tapi tidak terlalu sukar juga, saudara. Dan ini hutang saya udah mulai saya bayar. Saya mengajarkan kebenaran soal kitab Wahyu yang selama ini masih saya pendam. Saya harus ngomong soal kitab Wahyu. Saya harus menjawab kebutuhan umat. Saya boleh lari sedikit dulu ya. Yang sudah tahu, puji Tuhan, yang nggak tahu, saya baru tahu. Tuhan datang itu bikin persoalan, bikin kesulitan, bikin huru-hara, bikin bencana. Ngerti nggak? Justru Tuhan datang itu melemparkan api. Kalau api itu terbakar, senang dia. Wah, sudah terbakar.
Kalau meterai dibuka, jret, muncul kuda. Setiap kuda itu bawa perubahan. Dan sebagian besar kuda bawa bencana. Paham? Sebelum itu tidak ada meterai yang bisa membuka meterai, itu tidak ada. Tuhan Yesus yang membuka meterai, lalu dunia diobok-obok. Justru Tuhan Yesuslah yang melegalisir. Tuhan Yesuslah yang sebenarnya mengesahkan bencana. Apa Tuhan nggak kasihan sama manusia? Tuhan kasihan, saudara. Tapi Tuhan lebih kasihan sama keselamatan jiwa. Dunia ini digonjang-ganjingkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau Tuhan nggak datang, nggak ada yang buka meterai. Semua aman, semua damai. Kata kitab Sakaria, betul? Tuhan datang baru dibuka, meterainya terbuka, baru banyak masalah terjadi. Kenapa begitu, Pak? Sebab Tuhan menciptakan zaman baru. Kalau Tuhan Yesus tidak menang, tidak taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, tetap dikubur, meterai nggak ada yang bisa buka. Iblis yang berkuasa. Paham nggak, saudara? Nah, kita ngomong apa ini? Memang mau disudahi dunia ini. Maka dalam Matius 24 dikatakan, segala sesuatu ini harus terjadi sebelum zaman baru. Jadi ke depan ini dunia kita pasti makin bergolak, makin rusak. Karena kuda-kuda itu telah dilepaskan oleh Tuhan. Anggap saya ngomong apa ini? Nah, di sini rahasia kebenaran mulai diungkap. Kitab Wahyu mengungkap itu. Kalau teologinya udah salah, kemakmuran, nggak bisa baca kitab Wahyu, nggak bisa, udah modar dia, nggak bisa mau kitab Wahyu. Tapi kalau membaca dengan benar, ikut aku pikul salib. Penderitaan bagianmu, dunia bukan rumahmu. Asal makan pakaian cukup, mengerti kitab Wahyu, baru ngerti. Kalau nggak bisa. Kitab Wahyu kalau saya melihat, tidak ada sesuatu yang nyaman di bumi ini. Semua serba kacau. Sampai akhir dunia. Nah, orang harus mengerti dengan jujur, saudaraku. Oleh sebab itu yang terakhir, kitab Wahyu harus dipahami dengan merelasikan dengan seluruh isi Alkitab. Kitab Wahyu bukanlah kitab yang bisa berdiri sendiri. Kita akan lebih jelas dan akurat memahami isi kitab Wahyu jika menghubungkannya dengan kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam Alkitab. Seperti misalnya pemberontakan iblis di Wahyu 12. Kita harus memahami Yesaya 14, Yeskiel 28 mengenai kejatuhan Lucifer. Siapa Lucifer itu harus tahu. Sebab di situ ada perempuan yang bersubungan matahari, ingat. Tapi ada ular naga yang menyala seperti bintang. Naga itu bukan bintang. Jadi Lucifer itu bukan malaikat. Lalu siapa Lucifer itu? Belajarlah mengenai Lucifer. Kalau nggak pernah belajar mengenai Lucifer, orang pikir Lucifer itu malaikat. Bingung baca kitab Wahyu. Kok ada naga, kok ada malaikat? Paham nggak? Kalau kita belajar Lucifer, seperti yang saya sudah jelaskan, Lucifer bukan malaikat. Lucifer itu anak Allah. Kekuatannya luar biasa. Mikael aja nggak berani ngelawan dia. Kalau malaikat ketemu Yesus gemeter. Tapi yang satu ini, kalau kau sembah aku, berani banget ya. Lucifer itu bukan malaikat. Kita tahu naga itu bukan malaikat kalau kita membaca Yeskiel dengan teliti. Nangkap saudaraku? Kitab Wahyu tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak mengerti si Alkitab. Bersama saya masih? Dengan demikian rahasia kitab Wahyu dapat ditemukan dalam Alkitab itu sendiri. Misalnya, kalau seseorang mau memahami siapa wanita yang dimaksud dalam Wahyu 12. Dan siapa wanita yang dimaksud dengan Wahyu pasal 17. Ada sama-sama wanita. Dengan mengerti isi Alkitab, maka sangat besar kemungkinan untuk memahami siapa sosok-sosok tersebut. Semua kebenaran dalam Alkitab pasti paralel. Tidak saling berbenturan, bahkan saling mendukung menjadi satu kesatuan kebenaran atau ide yang mengarah kepada keselamatan dan kerajaannya. Yaitu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula atau tujuan awal Allah menciptakan manusia, serta terwujudnya pemerintahan Allah di langit baru dan bumi yang baru. Dan yang paling terakhir, kitab Wahyu tidak boleh hanya dipahami sebagai urut-urutan peristiwa.
Ini yang paling kacau. Banyak orang seolah-olah kitab Wahyu sebuah cerita. Berurutan itu salah. Kitab Wahyu itu hanya memuat data-data. Yang sambung menyambung seolah-olah kesatuan. Padahal harus dengan kecerdasan memahami itu. Kadang-kadang saudara sekalian ada penjelasan ulang dengan cara yang berbeda. Nangkap saya ngomong apa ini? Jangan dianggap sebagai urut-urutan, tapi bisa pengumpulan data yang kadang-kadang ada penjelasan ulang dari cara yang berbeda. Nah, kalau kita memahami hal ini, maka kita tidak akan sesat. Kalau kita anggap sebuah cerita seperti cerita, pasti salah. Nanti orang bingung, sampai titik tertentu bingung. Ini bingung, nanti bingung. Nah, kita akan belajar satu persatu jika Tuhan mengizinkan. Tetapi saya tidak terlalu yakin apakah Anda bisa betah dengan belajar secara detail satu persatu. Saya akan ungkapkan lebih terbuka lagi bagaimana memahami rahasia akhir zaman. Jadi bukan pengantar kitab Wahyu, tapi sudah mulai masuk. Kalau memahami akhir zaman itu apa? Dan beberapa contohnya. Amin.